namanya zaman semakin jauh dari Rasulullah ya pasti tidak semakin baik. Orang sama agamanya, sama ideologinya, sama alirannya bisa saja tidak cocok. Urusannya gak cocok macam-macam. Makanya tadi dikatakan dalam hadis ini, ya semakin hari itu bukan semakin bersatu orang Islam, tapi justru semakin tercerai-berai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'du, meneruskan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke berapa? Yang ke berapa? (28). Al-hadisu ats-tsamin wal ishruna. Itu ya. Adapun ini adalah hadis yang ke-28. An Abi Najihin al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Ia berkata, wa'adha, memberi nasihatna kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'idhatan, dengan mau'idhah, dengan nasihat. Wajilat, yang bergetar. Minda, darinya mau'idhah, apa al-qulubu, beberapa hati. Wa dharafat, dan meneteskan air mata. Minha, darinya mau'idhah, apa al-uyunu, beberapa mata. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, seolah-olah mau'idhah itu, mau'idhatu muwaddi'in, seperti nasihatnya orang yang berpamitan. Fa'ausi, maka hendaklah engkau berwasiatna kepada kami. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum, aku berwasiatkum kepada kalian semua.
bitaqwallahi dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, wasam'i dan mendengarkan perintah, wa ta'ati dan menaati perintah. Wa in ta'ammara, walaupun memerintah, alaikum atas kalian siapa abdun hamba, ini adalah satu kiasan ya untuk selalu taat kepada seorang pemimpin. Walaupun kita dipimpin oleh seorang yang boleh dikatakan tidak pantas jadi pemimpin, gak potongan, atau bahkan gak kompeten sekalipun, itu tetap harus ikut dan taat. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya pemimpin masih lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Sejelek-jeleknya pemerintahan masih lebih bagus daripada tidak ada pemerintahan. Bahkan kalaupun ada pemimpin yang tidak baik, mungkin zalim, mungkin tidak bisa mengelola pemerintahan dan seterusnya, kalaupun diganti dengan pemimpin yang lain belum tentu bisa melakukan yang lebih baik. Itulah kenapa kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengikuti pemimpin yang ada. Jadi sejarah Ahlussunnah itu selalu mengikuti pemimpin yang ada. Jadi kalau ada istilahnya pemberontakan atau menggulingkan pemerintahan, itu sepanjang sejarah Ahlussunnah tidak ikut. Nah, istilah demo itu, ya kalau demonya sebatas demo mengkritik mungkin ada, tapi kalau sampai demo menggulingkan pemerintahan yang sah tidak pernah terjadi oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang-orang yang agak revolusioner seperti orang-orang Zaidiyah, karena dia imamnya adalah Imam Zaid yang dulu juga melakukan perlawanan pada pemerintahan, itu menganggap orang Ahlussunnah itu orang yang licik karena tidak mau menyuarakan kebenaran kepada pemimpin yang tidak baik. Tapi ternyata ada dasarnya gitu loh, ada dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya ya hadis ini. Jadi yang dipilih Ahlussunnah lebih baik ada pimpinan daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Lebih baik ada pemimpin yang tidak bagus daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Ya, karena memang kehidupan masyarakat, kehidupan orang banyak itu harus ada yang menjadi pemimpin, kan gitu ya. Nggak mungkin kita membayangkan misalnya kalau dipikir-pikir, jangankan masyarakat, jangankan negara, di level keluarga saja kalau nggak ada pemimpin bisa kacau. Bahkan 2 orang atau 3 orang yang bepergian, salah satu harus mengambil peran jadi pemimpin. Kalau enggak ya kacau. Yang ini mau ini, yang ini mau itu, yang susah. Itulah pentingnya yang namanya pengelolaan kepemimpinan, atau dalam skala yang lebih luas namanya pengelolaan pemerintahan. Yo coba bayangkan, ada negara, punya wilayah, punya rakyat, punya sumber daya alam, tapi tidak ada pemimpinnya, kacau atau tidak? Pasti kacau.
pasti kacau. Maka dibahasakan dalam hadis ini, walaupun yang memimpin kamu itu seorang hamba sahaya, seorang budak, itu wajib untuk ditaati, wajib untuk diikuti. Supaya apa? Supaya tidak terjadi chaos, ya kan? Kalau suatu masyarakat itu sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, ya kacau, chaos. Dan kalau sudah chaos itu kan efeknya bisa macam-macam. Mungkin bisa membahayakan nyawa, ibadah menjadi tidak tenang, mencari nafkah atau bekerja juga tidak enak. Semuanya menjadi rusak. Kehidupannya menjadi tidak terkendali. Bayangkan dengan kamu misalnya kita hidup di satu negara yang mau sholat Jumat saja takut. Kenapa? Karena ada bom di setiap sholat Jumat misalnya. Pakistan pernah mengalami. Jadi setiap hari Jumat di masjid yang berbeda-beda ini itu ada bom. Jadi kamu mau berangkat sholat Jumat, kamu mikir, jangan-jangan kalau saya sholat di masjid ini ada bom. Kamu mikirnya, oh ya kita pindah ke masjid yang situ. Ternyata masjid yang situ ada bom. Nah itu jadinya tidak aman dan kita pun beribadah kepada Allah menjadi tidak tenang. Fa innahu maka bahwasanya, sungguh bahwasanya man orang atau siapapun ya'is yang hidup siapa man minkum dari kalian semua, fasayara maka akan melihat siapa man ihtilafan pada perbedaan katsiron yang banyak. Fa'alaikum maka tetapilah kalian. Fa'alaikum maka tetapilah kalian bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina yang mendapatkan petunjuk. Adu gigitlah kalian semua alaiha atas sunnati bin nawajidi dengan gigi geraham. Wa iyyakum dan menghindarlah kalian. Wa iyyakum dan menghindarkan wa muhdatsatil umuri dari perkara-perkara yang baru. Dan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin karena sesungguhnya setiap bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada contohnya atau sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu dhalalatun sesat. Rawa menceritakan atau meriwayatkan pada hadis siapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Waqala dan berkata siapa Imam Tirmidzi, adapun hadis ini itu adalah haditsun hadis hasanun yang hasan, sahihun yang sahih. Ya pasti ya, namanya zaman semakin jauh dari Rasulullah ya pasti tidak semakin baik. Orang sama agamanya, sama ideologinya, sama alirannya bisa saja tidak cocok. Urusannya gak cocok macam-macam. Makanya tadi dikatakan dalam hadis ini ya semakin hari itu bukan semakin bersatu orang Islam, tapi justru semakin tercerai-berai. Semakin banyak perbedaan, entah itu karena kepentingan macam-macam politik, kepentingan ekonomi, kepentingan
kekuasaan, kepentingan pengaruh dan seterusnya. Nah, itu semakin hari semakin tajam. Makanya apa? Katanya hadis, ya balik lagi kalau mau selamat harus berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah atau sunnahnya para sahabat, para khulafaur rasyidin. Dan ini menjadi sulit bagi kita kalau apa? Kalau kita tidak paham sejarahnya Rasulullah, kalau kita tidak paham sejarahnya para sahabat, bagaimana mau mengikuti? Bagaimana mau berpegang teguh kalau tidak pernah tahu? Nah, itulah pentingnya belajar sejarah sirah baik dari Nabi Muhammad SAW maupun sejarahnya sirahnya para sahabat. Kira-kira itu ya hadis yang ke-28 ini yang paling penting kita itu kan boleh dikatakan hidup di zaman fitnah. Fitnah yang dulu itu harus disebar melalui orang. Sekarang bisa kita saksikan, bisa kita lihat di rumah-rumah kita, bahkan dalam HP kita. Nggak usah TV, sekarang sudah lewat apa? HP. Yang namanya broadcast, pesan berantai yang masuk ke HP kita. Kita nggak pernah tahu itu siapa yang bikin, siapa yang ngirim, tujuannya apa. Dan isinya itu mungkin kalau di persentase 99% sesuatu yang berbahaya, bukan sekedar tidak bermanfaat, tapi berbahaya untuk kita. Yang 1% mungkin masih ada orang yang ngajak khataman Quran lewat WhatsApp atau ngirim hadis Nabi gitu ya. Tapi yang lain itu kan isinya hoak, isinya macam-macam. Dan ini sudah dibaca oleh Nabi. Makin hari bukan orang makin bersatu, tapi makin berseteru, tercerai-berai. Semoga Allah menyelamatkan kita. Dan semoga kajian malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan wal asri 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.